Di balik ramainya Jakarta, yang nggak pernah berhenti, ada satu perusahaan yang juga terus bergerak tanpa jeda. Transjakarta. Setiap hari armadanya jadi penghubung aktivitas kota, dari pagi buta sampai malam hari. Dan seperti halnya kendaraan yang terus melaju, perusahaan ini juga perlu memastikan satu hal, bahwa mesin keuangan tetap dalam kondisi sehat. Halo semuanya, selamat datang di video analisis keuangan PT Transjakarta tahun 2022 hingga 2024. Siap lihat apa yang terjadi di balik layar dari salah satu BUMD paling sibuk di Indonesia? Hai, teman-teman, kalau lagi ngomongin Transjakarta pasti kayaknya bisa warna biru kan, yang lagi seliweran di daerah-daerah Jakarta. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Transjakarta itu adalah salah satu BUMD yang paling besar di Indonesia, khususnya di bagian transportasi. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang BUMD terbesar, berarti kan mereka harus menjaga layanan dan juga keuangan itu tuh stabil ya. Jadi kayak misalnya layanannya tepat waktu, tapi keuangan juga stabil. Nah, berikutnya kita simak yuk. Kenapa sih kita perlu cek kondisi kesehatan keuangannya? Karena kondisi keuangan itu ibarat mesin bus. Kalau mesinnya terawat, perjalanan pun bakal lancar. Tapi kalau ada yang nggak beres, operasionalnya bakal terganggu. Jadi melalui analisis ini, kita mau lihat nih beberapa hal. Yang pertama, apakah pengelolaan asetnya itu udah efisien? Kemudian kedua, apakah likuiditasnya aman? Kemudian yang ketiga, apakah pendapatannya mampu menutup biaya operasional? Dan yang terakhir, apakah perusahaan itu bisa tetap berkelanjutan dalam jangka panjang? Analisis ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka, tetapi untuk melihat seberapa siap Transjakarta menjalankan misinya, memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi jutaan warga. Untuk itu, kelompok kami menganalisis laporan keuangan Transjakarta selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Lewat perhitungan rasio keuangan dan penilaian tingkat kesehatannya, kita bakal lihat bagaimana perkembangan kondisi perusahaan dari tahun ke tahun. Return on equity yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan mengelola modal untuk menghasilkan laba. Di PT Transportasi Jakarta, ROE terlihat naik turun dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2022 menjadi yang terbaik dengan ROE 6,67%, didorong laba tinggi sebesar 355 miliar. Tahun 2023 kinerja melemah karena laba turun lebih dari separuh, sehingga ROE ikut jatuh ke 3,10%. Tahun 2024 kondisi mulai membaik, laba naik kembali menjadi sekitar 200 miliar, mendorong ROE ke 4,13%. Meski belum kembali ke level 2022. Kesimpulannya, kinerja ROE Transjakarta sempat melemah, tapi tren 2024 menunjukkan pemulihan. Selanjutnya adalah Return on Investment atau ROI. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari total investasi dengan rumus EBIT ditambah penyusutan dibagi capital employed dikali 100%. Pada 2022, ROI sebesar 13,65% mencerminkan efektivitas pemanfaatan aset yang kuat. ROI turun menjadi 11,78% pada 2023 akibat penurunan laba, beban pokok pendapatannya meningkat, serta tekanan operasional yang melemahkan produktivitas aset. ROI melonjak jauh pada 2024 menjadi 22,82% yang disebabkan oleh pemulihan kinerja, pertumbuhan pendapatan, dan meningkatnya pemanfaatan aset tetap. Dalam menganalisis likuiditas, PT Transportasi Jakarta melakukan 2 perhitungan, yaitu cash ratio dan juga current ratio. Cash ratio adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar hanya dengan kas dan setara kas. Pada tahun 2022, cash ratio PT Transportasi Jakarta berada di sekitar 310%, menunjukkan kas lebih dari 3 kali kewajiban lancar. Tahun 2023 turun menjadi sekitar 233,9%, karena kas berkurang sekitar 155 miliar rupiah, dan liabilitas lancar meningkat lebih dari 1,2 triliun rupiah. Namun, pada 2024, rasio ini melonjak menjadi sekitar 346,5%, didorong kenaikan kas sekitar 137 miliar rupiah, serta penurunan liabilitas jangka pendek setelah pelunasan berbagai beban akrual dan kontraktor. Selanjutnya, current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan seluruh aset lancarnya. Pada 2022, current ratio berada di sekitar 390%. Tahun berikutnya turun menjadi sekitar 281%. Karena aset lancar menurun sekitar 364 miliar rupiah ditambah kenaikan liabilitas lancar sekitar 255 miliar rupiah. Pada 2024, karena rasio kembali membaik menjadi sekitar 375%, terutama karena penurunan liabilitas lancar sekitar 364 miliar rupiah dan meningkat kas dari subsidi. Secara keseluruhan, kedua rasio likuiditas selalu jauh di atas 100%, menunjukkan PT Transportasi Jakarta sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek sepanjang 2022 hingga 2024. Yang selanjutnya adalah collection period, mengukur kecepatan perusahaan mengubah piutang menjadi kas. Transjakarta menunjukkan peningkatan signifikan. Tahun 2022 butuh sekitar 75 hari untuk menagih piutang, membaik menjadi 50 hari pada 2023 seiring pencairan subsidi yang lebih lancar, dan menjadi kinerja terbaik di 2024 dengan hanya 12 hari. Tren penurunan tajam ini menandakan penagihan semakin cepat, pengelolaan piutang semakin efisien, dan arus kas perusahaan semakin kuat.
Selanjutnya adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Perputaran persediaan pada dasarnya menunjukkan berapa lama barang berada dalam sistem sebelum akhirnya digunakan. Rumusnya sederhana, yaitu total persediaan dibagi total pendapatan, kemudian dikalikan 365 hari. Pada PT Transjakarta, indikator ini tidak dapat dihitung karena perusahaan tidak memiliki persediaan dalam model operasionalnya. Kondisi ini berdampak pada penurunan skor tingkat kesehatan sesuai ketentuan KAP 100 MBU 2002. Tidak diakuinya persediaan pada PT Transjakarta berawal dari perubahan modal sejak tahun 2020. Ketika Transjakarta beralih dari skema gross cost menjadi by the service. Dalam skema BTS, Transjakarta tidak lagi mengelola bus serta komponen yang biasanya termasuk persediaan. Seluruh suku cadang, bahan bakar, oli, dan materi pemeliharaan menjadi tanggung jawab operator swasta yang memenangkan tender. Transjakarta cukup berperan sebagai pemberi jasa, sementara operator mengurus armada, pemeliharaan, fasilitas penyimpanan, hingga pengelolaan pengemudi. Model ini juga mengikuti ketentuan Kementerian Perhubungan, khususnya PM 29 tahun 2015, mengenai mekanisme kerjasama dalam layanan angkutan umum. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa PT Transjakarta itu tidak menanggung biaya perolehan persediaan, karena seluruh material operasional berada di bawah tanggung jawab operator. Yang dibayarkan Transjakarta hanyalah beban operator dan juga beban operasional sekolah, sehingga tidak ada pencatatan persediaan pada PT Transjakarta. Selanjutnya adalah total asset turnover atau TATO. TATO mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang menghasilkan pendapatan, dihitung dengan membagi total pendapatan dengan kapital employee. 2 tahun pertama mencerminkan peningkatan efisiensi yang bertahap, seiring penurunan total aset dan meningkatnya aktivitas operasional yang membuat aset sebelumnya kurang optimal akhirnya lebih produktif. Kenaikan tajam pada 2024 dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu meningkatnya aset tetap akibat investasi layanan, turunnya piutang usaha yang mempercepat perputaran kas, serta lonjakan pendapatan non-core seperti hak penambahan halte, iklan, dan kerjasama digital. Pertumbuhan penumpang dan yang stabil turut memperkuat kontribusi pendapatan. Secara keseluruhan, tren 3 tahun ini menunjukkan proses transformasi operasional, yaitu peningkatan efisiensi di awal, kemudian akselerasi signifikan pada tahun terakhir. Rasio yang menembus 100% menandakan bahwa aset tidak hanya digunakan lebih optimal, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Yang terakhir adalah rasio total modal sendiri terhadap total aset. Rasio ini mengukur seberapa besar aset dibiayai oleh modal sendiri yang dapat dihitung dengan membagi total modal sendiri dengan total aset dikali 100%. Pada 2022, rasio 43,81% menunjukkan sebagian besar aset masih dibiayai oleh modal sendiri yang mencerminkan posisi pendanaan stabil dan risiko pembiayaan yang terkelola. Rasio naik menjadi 46,15% pada 2023 karena total aset menurun yang menandakan porsi modal sendiri menguat. Pada 2024, rasio kembali turun menjadi 43,75% akibat pertumbuhan aset dan liabilitas yang lebih besar daripada modal sendiri. Perubahan ini menunjukkan ekspansi berbasis pendanaan eksternal yang tetap dapat diterima selama arus kas dan kewajiban dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan perusahaan ke depannya.